salah seorang pemain yang bisa dimainkan oleh pelatih dengan strategi apapun gitu, Bang. Tapi gue berharap sport director kita ini bisa ngejual nih semua pemain ini nih. Ya nggak usah deh, misalkan Arthur jadi 37 jadi 20-an lah. Yang penting mah kejual. Kalau misalkan mengurus antara Milik dan juga Morata, gue sih pengen tetap Morata sih daripada Arkadiusz Milik karena kita Iya, juga iya. kan kita bisa memakai berbanyak posisi. Halo teman-teman, suara Juventini kembali lagi bersama gue Jeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di bulan Waalaikumsalam. Ramadan ya. Ya, Ramadan kita vibes. akhirnya di edisi pertama di bulan Ramadan. Gimana teman-teman suara Juventini dan narasumber sini pada puasa kan semua kuat lah ya. Alhamdulillah. Ya, masih seru sama kolak, masih seru sama tajil pastinya ya. Yoi. Gitu. Karena masih minggu pertama. Ntar kalau minggu ke terakhir kayaknya udah Indomie aja kali ya. Ada yang ada Udah aja nggak yang perlu ada. mikirin tajil lagi ya. Oke, untuk di bulan puasa ini kita tetap mengudara, tetap menemani teman-teman berita Juventus. Siapa tahu diskusi kali ini menemani malam-malam sahur kalian atau menemani untuk menunggu apa ngabuburit deh, menunggu berbuka. Siapa tahu diskusi kita ini untuk menunggu teman-teman di bulan puasa ini. Tapi sebelum kita ngomongin apa yang mau kita diskusikan, kita mau kenalan dulu. Siapakah yang hadir kali ini? Pasti banyak-banyak teman suara Juventini yang baru hadir di channel ini. Kita kenalan dulu. Yang pakai jersey biru dengan siapa? Halo teman-teman suara Juventini, Ricky dari Taman Mini. Oke, Ricky dari Taman Mini. Terima Ya. kasih Ricky yang selalu hadir di Suara Juventini. Oke, yang pakai baju hitam selain gua, siapakah? Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman, perkenalkan gue Bio, biasa ada di channel Suara Juventus ini juga, member juga sama Ricky sama Bang Jeki, tapi gue bisa sama Bang Rocky di Vincere News. Vincerenius. Ya, biasanya Bio menemani menginfokan berita-berita yang lagi up to date di Juventus ya melalui program kita yang namanya Vincerenius. Jadi kalau teman-teman eh, lihat playlistnya kita Vincerenius itu isinya Bio semua. Ya mudah-mudahan nggak bosen. Oke, kita langsung aja mau diskusi tentang apa kita kali ini yang lagi rame. Ya, mungkin untuk beberapa hari terakhir dan beberapa hari ke depan lumayan agak rame. Yaitu adalah tentang Morata. Ya, mudah-mudahan teman-teman Juventus ini nggak bosen ya. Bersama yang namanya Abang Ganteng Morata yang rambutnya Bang termasuk yang Pomet. klimis juga ya. Morata nomor 9 Juventus diusulkan mau hadir lagi. Nah, itu yang mau kita diskusikan. Tapi selain Morata, kita mau diskusi apa lagi sih? Pertama jelas ya kita mau ngomongin Morata, kita mau lihat lagi perjalanan Morata di Juventus. Yang ketiga kita mau compare Morata, Milik, Kean, sama Vlahovic di musim ini. Nah, kira-kira gimana nih kalau di compare nih? Ya yang umum-umum aja, golnya, asisnya, kualitas peluangnya. Nah, kita mau compare. Terus yang tambahan materi lain selain tentang Morata, kita mau bicara tentang ada potensi Mercato yang kita pinjem-pinjemin banyak nih Juventus nih. Banyak nih. Nah, nih gimana nih kalau balik semua mau siapa yang main? Yang main cuma 11 orang. Nah, siapakah Kepenuhan yang nih. punya potensi dijual ataukah yang kembali Ya. lagi? Nah, terakhir adalah Juvetalia. Nah, ini juga rame nih, sempat kemarin rame nih. Katanya Azzurri kalah gara-gara nggak ada Juventus. Apakah benar menurut teman-teman di sini atau menurut Juventus ini? Benar nggak sih Azzurri itu kemarin kalah lawan Inggris? Itu gara-gara nggak ada pemain Juventus. Karena ini rekor Mancini, Ya, 61 tahun apa? Benar nggak sih? 61 benar. tahun nggak pernah kalah sama Inggris, tahu-taunya kalah di Ya. kandang Italia pula lagi. Nah, apakah gara-gara main Juventus? Nah, itu nanti kita akan bahas. Tapi sebelum kita ke Azzurri, kita mau bahas yang Morata dulu. Nah, kita masuk dulu ke materi yang pertama, Morata isu. Nah, ada beritanya banyak. Gua tampung di sini ada berita yang dari Tuttosport yang bilang Moratanya sendiri pengen lagi balik ke Juventus. Kayaknya cinta bener deh. Buset. Ini kalau sampai ketiga kali balik lagi kayaknya dapat piring kayaknya nih. Gila loh. Siapa pemain yang bisa sampai 3 kali balik? Kalau 2 kali balik Nggak, banyak sih. 1 kali balik kayaknya siapa? Ada nggak? Kayaknya nggak ada nggak ya. ada sih, Gak Bang. ada. Nggak Nggak ada ada ya. tiga Tiga kali kali itu nggak balik ada. nih harus dapat piring nih, dapat boneka nih, boneka zebra nih. Iya. Nah, terus juga ada berita yang mengatakan ini sebenarnya karena ada pertimbangan mendingan nebus Milik atau datengin Morata. Nah, ada berita yang mengatakan Hmm. seperti itu. Terus ada lagi yang berita mengatakan juga, nah ini juga nggak main-main, jurnalisnya yang bilang nggak ada rencana mau datengin Morata.
Nah, ada berita terbaru lagi juga. Gue bilang manajemen Juventus juga memikirkan kayaknya mendingan Morata daripada nembus milik. Nah, memang masih liar beritanya tidak mengkerucut. Tapi ketika ada isu seperti ini, gimana responnya kalian nih? Terutama Ricky dulu. Gimana Rick? Oke, kayaknya ini udah bukan hal yang baru lagi ya buat teman-teman suara Juventini maupun fans Juve di seluruh dunia. Sebenarnya gue sudah tidak terlalu berharap sih Bang sebenarnya gitu. Respon gue sebenarnya biasa aja dengan adanya berita ini. Cuman agak kaget dikit aja awalnya gitu. Wah kok 3 kali gitu kan. Eh kok 3 kali gitu. Ini jarang hampir nggak pernah ada kayaknya pemain di klub manapun gitu ya sampai 3 kali bolak-balik. Jadi menurut gue ini mungkin Juventus mulai mencoba opsi kali Bang yang mencari situasi di mana mungkin saat ini menganggap striker Juventus yang ada sekarang mungkin kurang nendang kali ya. Makanya melihat opportunity lagi di Morata gitu dengan musim-musim mereka musim-musim Morata yang memang sebelumnya di Juve juga punya punya kans yang bagus gitu untuk mengisi pos lini depan. Cuman dari gue sendiri sih gue tidak terlalu yakin dengan berita ini. Kalau harus memilih Milik dan Morata, nah ini beda lagi nih. Mungkin nanti kita akan bahas nanti detailnya lagi ya. Itu dulu sih Bang dari gua Bang. Oke. Ya, jadi responnya sebenarnya lebih biasa aja loh ya ngelihatnya ya. Ya, Bukan biasa aja sebuah sih hal gua. yang bakal mengerucut, bakal jadi atau enggak ya. Iya sih. Oke, kalau Bio gimana yuk? Ya, Morata nih, ya kalau balik lagi 3, nanti terusin lagi, habis kontraknya balik lagi 4, nanti sampai pensiun kayaknya, sampai 6 kali lah. Gimana yuk? Ya ini sih kontrak ketiga kalau misalkan jadi ya. Ini kontrak ketiga dan kontrak di Atletico juga kan habis tahun depan ya. Mungkin bisa bungkus juga kalau yang terakhir ini. Terutama Juventus sama Morata kan punya apa Hmm. ya? Kayak Hubungan sisi yang bagus lah. romantisme gitu loh. Mm-mm. Sisi romantisme dia berdua bolak-balik Morata dan juga Morata di Juventus pun sangat amat disanjung gitu loh Hmm. performanya sama Ya dicintai para fans lah, Juventini dicintai fans ataupun lah. ya terutama belakangan ini kan penyerang-penyerang Juventus kurang-kurang bagus juga gitu Ya. loh secara kualitas dan juga kuantitas gitu loh. Makanya ini Morata diisukan mungkin ini sebagai angin segar aja buat para fans-fans Juventus ya gue sih sama kayak Ricky sih ini sih mungkin cuma hanya ya masih belum ada kejelasan sih. Ini karena dari Nico Schira sendiri pun dia bilang Juventus tidak mempunyai pikiran untuk merekrut Morata lagi. Dari gue sih gitu, Bang. Tapi tren-tren seperti kembali ke mantan kayaknya Bonucci pernah ke Milan balik lagi, Pogba balik lagi. Tren-tren seperti itu gimana? Morata jelas balik lagi. Gimana nih? Yuk. Aduh, kalau untuk yang ketiga kalinya sih kayaknya enggak sih, Bang. Kita butuh kita butuh striker yang masih fresh gitu loh. Masih Dan juga fresh. kemungkinan sih manajemen juga nggak akan merekrut Morata karena dari sisi Arkadius miliknya pun masih menjanjikan ya mungkin minusnya cuma cedera aja. Jadi sudah klop juga sama si Vlahovicnya. Kayaknya gue sih lebih bungkus si Arkadius milik sebenarnya menurut gue kalau gue Oke. ya. Hmm. Oke. Nah, gimana Rick kalau ada tren-tren yang balik ke Hmm. mantan begini Rick? Tren balik ke mantan di Juventus itu justru yang paling sering sebenarnya Bang ya kan. Siapa sih pemain Juventus yang banyak banget yang balik ke mantan gitu. Bonucci lah, Pogba lah, macam-macam lah. Cuman kalau untuk yang satu ini kayaknya kalau untuk balik lagi ini justru masuk ke rekor rekor Juve lagi nih. Ya kan. Jadi gue melihatnya dari sisi kebutuhan sebenarnya dibilang butuh butuh nggak butuh ya Bang ya. Kalau untuk saat ini ya, gue melihat saat ini kalau memang Morata harus masuk kan berarti kan harus ada satu yang keluar ya. Memang nama nama yang paling lemah ya emang cuman ya nantilah kita lihat lah ada si Ken itu kan yang paling lemah gitu. Ya kalau memang harus memilih Ken dan Morata ya gue justru lebih memilih Morata. Cuman saat ini situasinya kan kita harus melihat dari berbagai macam sisi kan dari sisi gaji, pengeluaran dan lain-lain gitu. Kalau untuk menarik Morata ketiga kalinya eh gue sih menilainya agak susah sih bang untuk saat ini ya. Untuk saat ini sebenarnya agak susah gitu. Morata itu sebenarnya jodoh di Juventus. eh Apa namanya yang gak jodoh tuh cuman ya permanennya aja. Hmm. Kalau untuk mainnya tuh udah jodoh di Juve bang.
gitu. Iya, Udah iya, Cocok iya, cocok iya. lah, udah cocok cocok sama gitu. Cuman sama Allegri udah kenal banget. iya, yang belum jodoh tuh cuma permanennya aja gitu. Udah udah 2 kali di Juve nggak permanen loh. Masa ya 3 kali masih dia nggak dipermanenin juga kan kasihan juga gitu. Itu sih bang. Oke. Oke, ya memang Hmm. masih kebimbangan ya. Tapi Iya. beritanya juga nggak bilang ditolak sih. Masih banyak Hmm. Iya, berita-berita makanya. mengatakan ya ini masih terus bergulir isu ini. Jadi Iya. nggak ada istilahnya, istilahnya ya oke lah Nicolas Kira bilang nggak ada plannya. Hmm. Tapi kan bukan berarti enggak. Ya. Dari si Romeo Agresti juga nggak ada bilang apa-apa tentang Hmm. Morata, ya nggak bilang iya dan nggak bilang enggak. Jadi ini masih terus menjadi isu. Tapi seandainya pun isu ini mengkerucut, kita lanjut ke materi kedua ya. Ya. Hmm. Ya, kita ingin lihat dulu sebelum ngomongin Morata ini nanti akan kembali lagi ke Juve ketiga kalinya di mana akan jadi sejarah ya. Nggak bolak-balik bolak-balik. Pertanyaannya kan adalah selama di Juventus Morata ini bagus nggak sih gitu loh. Morata ini canggih nggak sih? Morata ini kontribusi nggak sih? Morata Ya. ini benar-benar punya peranan penting nggak sih gitu loh. Nah, ada dua sesi ya atau dua part Morata itu bergabung yaitu di Hmm. musim sesi yang pertama adalah musim 2014 Hmm. sampai 2016 itu ada 2 musim dan di Ya. musim kedua adalah di musim 2020 sampai musim 2022. Ada dua pelatih yang Ya. bersama bersama Morata saat itu yaitu Allegri dan Pirlo sempat semusim. Ya kan di musim Ya. 2020 2021 Ya. musim. Nah, ini total game. Total gamenya banyak. Artinya Morata dimainin terus. Hmm. 93 game berarti kalau dibagi dua musim berapa ya? 40 game kan? Ya. 40-an game lah. 40 Ya Kasar. game. 40 game kan berarti main inti lah. Iya, satu Iya. musim lah hitungannya 40 game tuh. Iyalah main inti lah. Nah, begitu pula pun di musim kedua juga 92 game jadi pemain inti. Hmm. Artinya Morata itu selalu jadi pemain andalan. Ya. Tapi golnya lebih banyak di musim yang kedua nih. Sesi yang kedua. 92 game, 32 gol. Asisnya nggak Tipis ada lah ya. perbedaan. Oh, naiknya signifikan lah. Beda 5 gol itu susah loh. Iya, iya, iya. Yang satu 27 gol. Artinya masih oke. Kalau artinya gimana Bio melihat data seperti ini Morata selama ada di Juventus kontribusinya banyak, gamenya banyak, golnya juga nggak sedikit. Gimana Bio? Terutama di musim yang pertama kan si Morata nih dia melarikan diri dari Real Madrid gitu loh. Dia pengen banget menunjukkan bahwa dia juga penting untuk di sektor depannya Real Madrid, makanya dia menyetujui pinjaman ke Juventus dengan klausul buyback gitu. Dan di akhir musimnya pun sebenarnya dalam berat hati Morata nggak mau balik ke Madrid sebenarnya. Di musim pertama tuh dia cocok dengan Carlos Tevez gitu, sampai mencapai final juga kita di UCL, tapi sayangnya memang nggak jodoh lagi dengan Piala Champion ini. Dari sisi golnya juga banyak, cocok sama formasinya Allegri 4-3-2-1 maupun 3-5-2 dia cocok jadi striker utama Juventus saat itu bersanding sama Fernando Llorente. Tapi di musim keduanya ini lebih bagus lagi karena dia bisa bertransformasi jadi second striker di mana sama dengan Cristiano Ronaldo semusim waktu itu dia bisa apa ya berganti dengan Ronaldo menjadi second punta ataupun jadi prima Sama punta. Chiesa. Sama Chiesa juga bisa. Dia nih kayaknya bermain semakin ke sini semakin matang. Dia bisa Hmm. jadi striker yang versatil, dibutuhkan di mau di sisi apa. Dan juga terakhir juga kan sempat sama Vlahovic juga Bang ya terakhir. Emang ya? Oh iya iya setengah musim, setengah Iya, Setengah musim, setengah musim, setengah musim. musim. Iya benar-benar musim setengah sama musim. Vlahovic. Jadi ya ini sih memang pilihan bagus kalau misalkan memang dia balik lagi ke Juventus. Jadi Allegri mungkin kalau misalkan dia balik lagi ya, nanti bisa Hmm. juga ya banyak potensi yang bagus sih di sisi depan Juventus kalau misalkan dia balik Oke, lagi. artinya Hmm. tidak mengecewakan ya bila Mm-mm. Morata seandainya balik lagi. Iya, sangat tidak keberatan lah sebagai Juventini semuanya. Ya ini kan kalau seandainya balik lagi ya, Ya. kita kan harus lihat recordnya dia. Nah gimana Rick melihat Hmm. record seperti ini bahwa Morata juga gamenya banyak sekali di Juventus dan total golnya Ya. udah mau 60 gol. Ya kan selama dia bergabung Ya. dengan Juventus kan Ya. 50 ya 59 gol, hampir 60 gol. Ya gimana Rick Ya. lihat data seperti ini? Oke, ini sebenarnya sesuatu yang kalau untuk dibilang dari total golnya sebenarnya ini ya ini total gol yang lumayan ya Bang ya, total gol yang lumayan. Lumayan.
Iya, lumayan dengan total game yang ya wajar lah untuk total total gol segini gitu. Maksud gua di sini Morata sebenarnya dibilang gagal di Juventus enggak gitu, tapi dibilang wow juga enggak sebenarnya. Ya kalau menurut gue pribadi ya untuk ukuran seorang striker gitu. Sesuai dengan ekspektasi aja, Ya sesuai dengan sesuai dengan kualitas. ekspektasi aja dengan kualitasnya. Yang gue suka dari Morata adalah dia bisa membaur. Benar kata Bio tadi, Morata itu adalah salah seorang pemain yang bisa dimainkan oleh pelatih dengan strategi apapun gitu Bang. Jadi dia tidak tidak mentok sebagai seorang striker inti aja nunggu bola ceplosin bola ke dalam gawang, nggak cuman itu gitu. Morata tuh bisa bermain di berbagai posisi di lini depan. Itu yang membedakan Morata dengan striker-striker lain yang kita punya sekarang sebenarnya Ya, betul. gitu. Ya kan? Itu Morata tidak dimiliki kemampuan itu tidak dimiliki oleh semua striker loh saat ini gitu ya. Jadi dia bisa jadi second striker, dia bisa jadi winger. Ya kan bahkan beberapa kali di musim terakhirnya tuh gue lihat dia beberapa kali jadi winger tuh saat Allegri main tiga Ya, empat tiga kayak gitu. Jadi ini tuh kalau dibilang golnya, wah golnya tapi nggak terlalu wow bro gitu segala macam. Jangan cuma dilihat dari golnya aja gitu. Lo harus melihat Morata dari sisi efektivitas sih kayak gitu. Jadi gue melihatnya ini kalau memang Juve akhirnya kembali lagi dengan Morata gitu ya. Eh gue senang-senang aja bang, jujur aja. Karena memang ini adalah sosok apa namanya pemain yang memang dibutuhkan oleh Juventus sebenarnya. Gitu Berarti yang tadi gue nggak ada bilang makanya. istilah kalau balik sama mantan nanti kejadian Hmm. kayak Pogba lagi nggak ada nih. Morata sudah membuktikan itu 2 kali bang kembali ke Juve dan dia bagus-bagus aja gitu. Jadi kayaknya kata-kata itu tidak tidak cocok lah untuk Morata lah. Itu sih Iya, iya, menurut gue. iya. Ya, 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 ya. Oke. Ya, intinya sih memang Morata ini sesuai dengan ekspektasi. Yang nggak ada lah yang ekspektasi bahwa Morata akan kayak Cristiano Ronaldo yang jumlah Ya, gamenya sama dengan jumlah golnya kan. Ya nggak ya. ada. Cuman ini udah sesuai dengan ya Morata kan nggak pernah dihargai sampai 100 juta euro juga. Hmm. Bahkan 50 Tuh. juta euro ke atas juga nggak pernah. Ya Morata biasanya di angka 40-30. Ya segini memang pantas yang didapatkan oleh Juventus bila kita kemarin itu ngambil Morata kan Hmm. harganya kisaran 35 juta euro kan. Tambah lagi Hmm. uang sewanya 10 juta, 40 juta euro sebenarnya masih pantas. Cuma nanti masalahnya adalah eh, dia ini kan udah pemain yang semakin hari kan semakin bertambah umurnya ya. Ya. Yes. Nah, sedangkan Juventus di satu sisi mainnya nanti kalau masih Allegri, bukan kalau masih, emang akan terus Allegri. Karena akan Ya. terus Allegri, mau nggak mau lu harus main apa? Ya main Ya. serangan balik. Serangan balik selalu gue bilang, pasti butuh pemain yang punya speed. Ya. Sejauh ini kenapa Morata selalu bisa ngikutin ya? Karena Morata punya speed. Ya. Ya karena dia masih muda. Betul. Ingat kan yang gol lawan Munchen? Iya. Iya, Bukan Counter dia attack yang golin sih. Yang counter golin attack si gila tuh. yang golin yang si mau itu Cuadrado. Cuadrado. Cuman Cuadrado. kan Cuadrado. dia speednya dari dia. Mm-mm. Iya. Ya banyak lah momen-momen speed di mana Morata itu emang mengawali counter attack dari dia gitu. Jadi gue pikir ya dia cocok sama 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 Allegri. Iya, dia cocok sama Allegri sepertinya Cocok sama kayak Allegri. itu sih. Kecuali kalau musim depan Juventus tiba-tiba manajemennya lagi dapat apa gitu kan malam Ramadan kan Lailatul Qadar misalkan kan tingginya manajemen Juve kita ganti pelatih deh nah ini nggak cocok. Gitu. Ini kalau masih Allegri sih kayaknya cocok-cocok Oke-oke aja. aja. Heeh. Nurut juga pemainnya kan. Iya, gitu. Iya. Karena dia cuma punya satu sesi doang sama Pirlo. Selebihnya kan sama Allegri. Iya. Gitu. Jadi nggak bisa dibilang pelatihnya kan Hmm. masih sama, yaitu Iya. pelatihnya Allegri juga gitu. Iya. Oke, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Nah, tadi kan kita kan ngomongin di awal itu adalah ada isu yang mengatakan karena ada milik nih, milik yang masih dijadikan pertimbangan apakah ditebus Hmm. atau mendingan ke Morata. Nah, ya udah kita compare aja. Hmm. Sebenarnya kalau compare itu datanya nggak cukup segini. Cuman kalau gua ambil data yang lebih banyak, habis waktu kita cuma ngomongin data doang. Yang Iya. umum aja lah, gol, assist, dan kualitas peluang. Tiga itu aja yang gue perbandingkan antara Morata, Vlahovic, Milik, Kean di musim ini. Kita jangan yang lalu-lalu. Kalau yang lalu-lalu mah Vlahovic top. Iya, iya, iya. Iya, Ya iya, kan? Yang musim iya. ini aja. Musim ini Hmm. yang paling banyak main adalah Morata. Berarti di Atletico, Morata adalah Iya. pemain andalan. Bukan pemain Iya. cadangan.
40 Ya, game lebih tinggi dari Vlahovic. Ya jelas ya, Vlahovic, Milik, Kean itu sesuai dengan. Nah, Kean ini termasuk tinggi juga gamenya karena kebanyakan jadi super sub. ya, Nah, kebanyakan jadi super sub. Tapi ya. kalau dihitungnya cuma line up, sedikit dia. Dia kebanyakan jadi super sub, makanya gamenya banyak gitu. Nah, tapi kalau kita urutkan golnya, jelas Morata masih yang paling unggul ya. Gamenya banyak, unggul 14 gol, Ya. Vlahovic 12 gol, Milik 8 gol, Kean 7 gol ya, sesuai dengan posisi. Ya. Nah, terus assist yang paling banyak justru Vlahovic. Terus kalau kualitas peluang, paling berbahaya Vlahovic di sini nih. Vlahovic berbahaya, cuman ya Ya. golnya nggak banyak. Tapi kalau ngomongin dia ada di dalam kotak penalti, Vlahovic ini pasti bisa ngesut. Dalam kotak penalti, Vlahovic ini pasti bisa punya ruang untuk Ya. memberikan tembakan ke arah gawang atau heading. Cuman yang nggak gol-gol. Ya. Ya gitu. Tapi paling efektif Milik. Milik peluangnya dikit tapi golnya luapan gitu. Nah kalau kayak nama Morata standar lah, berbahaya, nggak terlalu berbahaya, Ya. nggak terlalu efektif, golnya mengikuti. Nah, gimana nih melihat perbandingan ini nih? Apakah akan lebih mengkerucutkan? Memang kita butuh Morata, karena Morata di compare-nya sih sebenarnya sama Milik, cuman gua ambil aja semua datanya. Nah, Hmm. apakah mendingan Morata atau Milik atau ya gimana nih menurut lu, Rick? Karena Milik Hmm. sama Morata umurnya sama, Ya. 28. Vlahovic sama Kean umurnya sama 22. Gimana? Oke, kalau dari sini gua kalau dibandingin dengan Milik ya Bang ya. Kalau misalnya kita hitungan kasar aja ya 40 game dibagi dua gitu ya. Itu kan berarti sekitar 20 game. Golnya 14 dibagi dua berarti 7. 20 game, anggaplah Morata golin 7. Milik itu udah 26 game golin 8. Ya kan dari sini kita bisa melihat bahwa Morata sebenarnya juga efektif Bang. Gitu. Kalau dibandingin sama Milik juga nggak kalah gitu ya Hmm, kan, dengan 20 game dia bisa golin 7, anggapannya gitu itu kan kasarnya lah ya kalau hmm. ngomongin gamenya gitu. Tapi kalau soal kualitas peluang kan, nah di sini nih perbedaannya nih. Milik kan kualitas peluangnya kan apa namanya, nggak gede-gede banget ya, tapi Nggak golnya bisa berbahaya. banyak. Iya, Hmm. nggak berbahaya tapi golnya bisa banyak. Nah itu nih yang bisa, yang membedakan seorang striker di sini gitu. Jadi kalau misalnya suruh milih gitu ya, Morata ngisi satu pos di lini depan Juventus ya Kean aja yang gue tendang gitu. Tapi Ya nggak karena kalau ada kalau isunya nggak ada begitu. Isunya iya malah ke benar. Milik. Benar. Malah kan kan akhirnya kan ditebus sama Juve kemarin kan Hmm. 35 juta gitu. Sayang aja gitu, maksud gua dengan uang 35 juta harusnya kemarin Juventus sudah bisa permanenkan Morata, Bang, gitu. Iya. Ya kan. Hmm. Gue juga belum tahu ya apa yang ada di pikiran manajemen Juventus kemarin gitu ya. Kenapa tidak berusaha untuk mendapatkan Morata? Mungkin karena memang harganya masih mahal. Cuman sayang aja kemarin dengar berita 35 juta akhirnya mempermanenkan Kean gitu dengan goalsnya yang sampai sekarang pun ya kecil hitungannya kalau buat gua ya. Ini sangat kecil gitu, dengan dia juga sering dimainkan beberapa kali sebagai starter juga. Cuman juga setiap kali gua nonton dia sebagai starter dia jarang banget golin gitu. Hmm. Jadi tidak menciptakan peluang yang berbahaya juga, bahkan sering buang-buang peluang juga gitu. Gue sih melihatnya Morata masih bagus untuk mengisi satu pos di lini depan Juventus, tapi ya salah satu kan mesti harus cabut dari sini kan. Yang paling tidak memungkinkan untuk berada di sini ya memang cuman Mosken sih Bang. Kayak Oke, gitu sih. ya tadi Rick, gua kan bilang Ken Hmm, ini nggak ada isunya mau di, iya, justru Ken ini mau dibeli. Justru ini kan yang bikin galau ini mau minti iya. Milik apa Morata. Nah lu sendiri gimana? Milik apa Morata nih? Kalau untuk Morata atau Milik, gua Ayo, enak nih justru Bio pertanyaan kedua nih. Lu gimana? gua Ini masih bukan masih Kean isunya, Milik apa ya. Morata. Ini mah gua sekalian aja datanya. Kalau untuk suruh milih, kalau antara Milik atau Morata, gue tetap di Morata sih bang. Morata. Iya, gue tetap Di memilih umur Morata. sama 28 juga. Iya, gue tetap memilih Morata karena dari efektivitas Morata itu lebih diperlukan sebenarnya bang. Ya karena Juve bisa memainkan Morata di posisi apapun di lini depan. Terus itu yang pertama, yang kedua Morata tuh hampir tidak pernah cedera selama bersama Juventus. Yang ketiga, apa namanya, rataan gajinya juga kan nggak jauh-jauh beda banget kan sama Milik kan. Gitu. Jadi menurut gua Morata harusnya lebih lebih bisa punya potensi besar sih bang untuk ke depannya. Kayak Oke. gitu. Apalagi kita sudah mengenal Morata dengan dalam gitu. Juventus tuh sudah lebih mengenal Morata dengan dalam, punya story yang indah juga sama Morata. Jadi kayaknya gue lebih serak di Morata sih kalau untuk dibandingin sama Milik ya. Kayak Oke, gitu. jadi kalau ada manajemen Juventus nonton suara Juventus ini bisa dapat Iya, gambaran ya. iya. Mendingan Morata ya. Oke. Oke, udah segitu. Udah itu aja sih bang. Oke, ya Bio,
Nah, gua nggak Woi, pengen langsung pertanyaan yang tadi ke Ricky. Lalu gambarin dulu lah ini gimana nih antara semua striker kita nih tiba-tiba Morata hadir lagi nih. Gimana nih? kalau misalkan ya di compare ini empat empatnya ya strikernya yang gue bilang masih top world class ya Morata, cuma Morata ya di antara ketiga ini. Wah, Vlahovic masih muda, Vlahovic nggak mas. world class. 70 juta Nah, euro harganya lebih mahal nggak, harganya lebih nggak mahal daripada Morata. Dan Juventus lebih kalau mau jual lebih dia labelnya 100 juta lu nggak bilang world class. nggak karena belum teruji di Juventus. Waduh, turun dong pasarannya. Moisekin juga apalagi Arkadiusz Milik pengalamannya ada cuma kualitasnya Iya. karena mungkin cedera ya dia masih di under pilihan gue sih. Ya, yang masih bagus ya hanya Morata di antara list ini menurut gue. Dia berpengalaman juga sering main di Liga Champion. Kalau yang gue bilang kenapa belum world class, Vlahovic kan main di Liga Champion ya baru musim kemarin ya. Belum mempunyai atmosfer Iya. liga liga di top Eropa semuanya. Dan juga saat ini dia lagi krisis kepercayaan diri. Terlihat dari beberapa game juga dia sangat emosional kalau misalkan peluangnya nggak masuk gitu loh. Terakhir yang penalti gagal juga dia sangat emosi banget. Mau Isakin, ya lihat dari pertandingan kita ke belakang, beberapa peluang dia yang harusnya gampang banget masuk dia nggak masukin. Dan harusnya dia masih Iya. keep bola biar masih tetap on pitch, dia malah dibawa keluar. Jadi teman-temannya banyak yang marah gitu sama dia. Jadi kayak nggak punya chemistry gitu di lapangan. Ya memang perlunya si Kane ini dari sisi Allegri dia fisiknya bagus, speednya ada, tapi dari secara visi untuk sebagai striker house goal ya belum terasa banget sih. Hmm. Nah, kalau untuk mengerucut antara Nah, ya, gimana? Arkadiusz Morata Milik atau milik karena Morata, emang isunya ini bukan buat gantiin Vlahovic, bukan buat gantiin Kean. Isunya ini kan malah menjadi lebih galau. Iya. Mungkin kalau eh, tadi kata Ricky dengan coret hmm, Kean, ya idealnya begitu kan dunia ini nggak selalu ideal. iya, itu juga pengennya gue sama kayak Ricky sebenarnya sebagai Iya, Juventini cuman ya kan kalau masalahnya bisa. nggak Kalau ideal bisa ya dunia kayak ini. gitu. Tapi kan nyatanya memang kita baru nembus mau sekian tuh sekian puluh juta euro Iya. tadi. Nah, Iya. kalau misalkan mengurus antara Milik dan juga Morata, gue sih pengen tetap Morata sih daripada Arkadiusz Milik karena kita Iya. juga Iya. kan kita bisa memakai berbanyak posisi. Chiesa, Vlahovic, Morata ini sih tridente yang sangat bagus juga dan juga pernah Hmm. teruji juga di musim-musim kemarin kan. Nah, ini sangat menakutkan sih kalau misalkan dia datang lagi ke Juventus. Ya musim ketiga mungkin udah jadi karyawan tetap lah, jadi kontrak lagi. Iya, 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 Karena iya, iya. mengingat kondisi dia di Atletico Madrid kan ya sudah mau habis kontraknya di 2024 gitu loh. Arkadiusz Milik bagus sebagai super sub karena dia matang juga dan juga dari sedikit peluang dia mengkonversi beberapa gol tapi dari secara permainan dan kebutuhan Juventus sih gue pengennya Morata yang ada di Juventus. Oke, oke. Ya ini memang galau juga ya kalau dipilih Morata atau Milik. Milik Hmm. pasti lebih murah banget. Ya nebusnya Hmm. itu aja cuma 8 juta euro. Sedangkan Morata mungkin aja sistemnya nyewa lagi. Nyewanya juga pasti nggak mahal, nggak murah. Hmm. Emang ini agak membingungkan sih kalau disuruh Morata sama Milik ya. Di satu sisi Juventus juga kan harus memikirkan keuangannya yang dimana lagi rugi banget. Nah, tapi kalau Hmm. disuruh milih Morata juga ya juga bagus juga. Karena apa? XG-nya kan masih gede. Karena Iya. Milik itu XG-nya kecil sekali. Artinya ini pemain kagak berbahaya. Padahal justru ada pertandingan-pertandingan memang lu butuh butuh shock terapi gitu loh. Iya. Ya nggak mungkin lah lu striker nggak ada shootnya sama sekali nunggu tap in. Kan nggak mungkin Iya. gitu. Lu tetap harus ada tekanan gitu loh ke back, ke gawang lawan. Ya even Betul. nggak gol nggak masalah. Yang penting kan Iya. berbahaya banget gitu loh. Istilahnya dulu kalau kita lawan Messi lawan CR7 waktu di Madrid atau Barca kan kayaknya kalau Hmm. mereka dapat bola ngeri banget kita gitu. Iya, Iya. deg-degan Betul. banget ya. Nah, itu kan shock terapi namanya kan. Nah, itu kan Iya. SG namanya. Nah, coba tinggal masalahnya XG-nya jangan berlebihan kayak Vlahovic. Nah, sebenarnya udah seimbang yang punyanya si Morata. Iya. Tidak terlalu di bawah, tidak terlalu tinggi. Iya. Seimbang, pas. Sebenarnya enak ini Morata, bagus. Bahayanya tuh pas gitu loh istilahnya kalau ngopi tuh gulanya sama kopinya tuh pas. Iya. Sedangkan kalau Vlahovic kan terlalu berbahaya tapi nggak ada golnya. Iya.
Itu masalahnya. Betul. Yang gue Gitu. bilang belum world class itu, Bang. Gitu loh. Nah, bedanya lagi kalau milik, iya dia seperti nunggu aja nggak ada daya gedornya, cuman sekali dapat bisa gol, tap in. Ya. Cuman kan ya kalau kayak gitu kan kita nggak bisa bikin shock terapi kan, kita benar-benar harus meyakinkan milik itu, nih yakin ya kalau sekali assist pasti gol ya, yakin bos. Iya, betul. Iya kan? Iya kan nggak bisa gitu juga. Kita kan butuh daya gedor juga kan untuk istilahnya peluang 3 pasti ada 1 gol lah. Kalau milik ini kan bicaranya ada peluang 1 gol. Tapi kalau Iya, peluang 1 itu tidak terjadi, ya kakak pernah akan ada gol betul. gitu. Jadi ya gua kalau suruh milih Morata ini bimbang sebenarnya bimbang sangat Masih Lima. belum tahu ya aja. bimbang. Mungkin 52% ke Morata lah. Ya karena apa? Karena kan maksud gue gini, Morata ini kan dari Atletico Madrid. Sewanya Ya, nggak murah, gajinya tinggi. ya, Takutnya ya. nanti Juve rugi lagi. Kalau Tapi rugi, kalau dari berhenti lagi loh. Tapi kalau dari efektivitas permainan menurut lu gimana? ya Yang kayak Morata. Kan tadi gue bilang ya. kalau gue milik itu tadi daya gedornya kurang. Ya Hmm. kita masa lu nanti pas lawan Genoa Cagliari kayak Iya, nggak ada betul. daya gedornya, mau gimana? Betul, betul. Daya gedornya kurang milik. Cuman dia efektif sekali gitu. Ya. Nah, kan enak kalau punya striker yang kayaknya itu kena tiang mulu kalau istilahnya kan udah bikin lawan tuh deg-degan gitu loh. Hmm. Nah, jadi Morata bisa lah. Eh, tapi 52%. Kenapa? Karena ya tadi dia terlalu mahal. Harusnya kan duit-duitnya Morata ini bisa buat Iya, narik-narik pemain-pemain baru gitu loh. iya Ya benar. kan? Misalkan dia akhirnya digajinya 7 juta. 7 juta kan kalau di Serie A bisa dapat 3 pemain gajinya. 2 juta Iya. bisa. Tapi wajar sih dia, Bang, digaji segitu karena dia kan Iya, labelnya iya karena dia udah emang dia striker timnas. Iya. dia emang striker elit Iya hitungannya. kan? Dia mana pernah sih ke tim Spanyol yang Real apa, Real Betis gitu atau nggak pernah. Iya. Di Liga Inggrisnya juga Chelsea sama apa lagi? Iya. Chelsea doang ya? Chelsea doang. Nah, Gaji dia iya. saat ini 5,2 juta, Bang. Iya, Overall. misalkan. Ya itu masih oke lah. Tapi kalau misalkan dia minta gede lagi kan repot. Iya. Gitu. Ya, gue bimbang sebenarnya sih. Cuman ya kita lihat aja lah isu yang beredar. Tapi kemungkinan sih kita semua di sini sepakat lah kalau Morata ya nggak apa-apa salah kalau head to head sama milik ya. Iya. Iya. Kayaknya head to head sama siapapun kayak Morata menang lah sini. Iya sih bener. Karena sudah memenangkan hati fans ya, Bang. Karena Itu efek sih, Bang. CLBK 2 kali. Iya, iya, iya. Iya, iya. Oke deh, kita sudahi aja dengan Morata. Ada tambahan lagi tentang Morata? Aman sih, Bang. Cukup. Udah Cukup. ya. Iya. Oke, kita sudahi tentang Morata nih. Kita ngomongin Mercato nih. Mercato nih lumayan seru juga. Kenapa? Ada dua sisi. Morata dari sisi next gen atau di sisi pemain muda dan satu sisi Morata dari sisi Mercato dari sisi kontrak-kontrak yang lagi loan yang nanti dia akan kembali lagi ke Juventus. Nah, kalau dari yang sisi kembali lagi sih banyak sekali ya, ada hampir 10 orang mungkin di situ ya. Dan nama-namanya lumayan familiar buat kita ya. Ada Arthur, McKennie, Kulusevski, Zakaria, Pellegrini, Ranocchia, Caglia, sama Dragusin. Ya lumayan familiar lah. Nah, sedangkan kalau Iya. yang di next gen-nya itu adalah Mercato yang harganya naik ya. Yang Juventus mau jual apa enggak aja udah tinggal. Ini sih nggak ada isu. Cuman tinggal, ini kalau Juve mau jual, harga marketnya segini nih. Nah, Iya. dari dua sisi ini, Bio. Nah, Hmm. menurut lu potensi yang kayaknya bakal kejual dan bakal balik lagi dari sisi yang dikontrak aja dulu deh. Kita bukan ngomongin next gen dulu, yang dari sisi kontrak itu dulu. Ada Hmm. nggak potensi yang kayaknya pasti kejual dan pasti balik siapa aja nih? Hmm. Kalau yang dari sisi kejual sih, kayaknya Kulusevski bakalan dijual lagi. Iya, gue juga setuju sih. Iya. Kulusevski bakalan ditebus ya. Mm. Terus, Berharap sih McKennie ditebus sama Leeds United ya. hmm, Biarpun pelatih yang request dianya udah keluar, tapi dari sisi ownernya sih kayak masih seneng sih sama hmm, performa si Texas Boy ini. hmm. Dan kalau yang keluar lagi kayaknya Rabiot sih bakal keluar, Bang. Enggak, yang ini aja dulu, yang potensi Mercato ini dulu nih. Oh, plus yang Kato. Hmm, Hmm. Kalau menurut gue sih udah dua itu. Yang bakal memang sangat eh, potensial buat dapat uang ya si Kulusevski sama si Mason McKennie. Waduh, berarti balik semua nih. Dragusin ya kak, ya kak balik semua nih. Balik semua. Gaglivia, Ranuccia. Kalau yang Waduh. kalau yang pemain mudanya sih
gua rasa semuanya bakal balik dulu Ya, karena bener. di Juventus kan terutama di lini belakang nih masih banyak sisi-sisi yang kurang gitu loh. Pemain-pemain banyak yang cedera dan juga banyak apa namanya ya, belum sesuatu yang konsistensi di antara ketiga bek kita ini. Jadi gua rasa sih bakal balik lagi semua, Bang. Oke. Nah, gimana Rick? Lu melihat potensi Mercato yang ada nih dari yang pemain yang lagi dipinjam tempat lain yang bisa Oke. menghasilkan ya kalau di total kalau semuanya kejual ya sesuai rencana 180 juta euro ya dikit lagi bisa dapat Osimhen kok Osimhen siapa yang paling mahal Halan bisa dikit Halan sedikit. Oke, Nggak ada ini sih. yang bakal balik hampir semuanya balik nih Bang. Mungkin kalau menurut gue yang bakal kejual nih paling cuma McKennie, Kulusevski, kan sama Dragusin. Kabarnya kemarin Dragusin kabarnya mau ditebus tuh Dragusin tuh. Ya kalau untuk Pejaka ya lu tahu sendiri lah Bang, Pejaka juga tiap musim kan balik lagi kan. Nanti kan bakal diinin lagi. Ya itu yang gue bilang tadi kalau untuk kejual kayaknya memang cuma 3 orang Bang ya. Yang bakal sisanya tuh pasti balik lagi ke Juventus gitu. Nanti tinggal dipinjemin lagi aja. Gue juga nggak tahu kabarnya mereka nih mau mau digimanain nasibnya nih, mau dijual per paket atau Pellegrini tuh gimana. nggak line up sih kasihan juga ya. Pellegrini juga nggak Iya. line up masalahnya, jadi pasti kembali gitu. Nah, cuman kalau untuk Pellegrini kayaknya Juve memang butuh seseorang di sektor kiri kan, jadi kayaknya masih bisa kepake sih kalau Pellegrini. Cuman kalau yang lain, ya lu tahu sendiri lah bang ya, di apalagi di lini tengah ya, sektor Caviglia tengah. main dia line up Caviglia Iya, bisa main iya. tengah. Cuman untuk main di Juventus kan ya, lu tahu sendiri kan, susah bang, nggak bakal bisa gitu. Bahkan untuk yang kayak sekarang aja anak-anak muda sekarang ya kan kayak Miretti, terus ada si siapa Bereneccia ya kan, Mm. itu aja bahkan nggak bisa dapat tempat gitu. Fagioli doang sekarang yang udah bisa nempatin pos di lini tengah gitu. Jadi kayaknya kalau untuk Nicolucci kayaknya agak agak berat juga sih bang. Ya itu tadi gue bilang intinya kayaknya memang cuma 3 pemain yang bakal kejual, sisanya pasti kembali lagi ke Juventus sih. Gitu. Kalau yang potensi pemain mudanya ada yang Mm-mm. kejual nggak yang di luar dari yang sudah di loan itu kayak Sole, Iling apa segala Iya, macam oke. Kalau yang sekarang kabarnya kan kalau kejual sih enggak ya Bang ya. Mungkin di di pinjemin loan sih aja. ada. Di loan sih ada ya kayak Sule. Itu kan kemarin kabarnya udah diminati juga tuh Sule. Terus Iling juga bahkan mau dibeli tuh. Iling malah mau dibeli. Cuman Juve-nya itu Iling juga udah lumayan tuh Bang, sekitar 20-30 juta tuh udah ditawar kemarin. Ya, itu kan sebenarnya mungkin dari sisi klub lain kan melihatnya kan ini pemain yang punya apa namanya masa depan cerah gitu kan. Ibaratnya kan pemain muda yang memang punya apa namanya sesuatu yang bisa bagus nih nanti nih di masa depan nih. Jadi ini tergantung Juventus nih bisa memanfaatkan potensinya atau enggak gitu. Jangan sampai nanti udah kejual baru nyesel kayak Ya gitu sih. ya Jadi ya. harus benar-benar dipikirin matang-matang sih bang. Kalau untuk pemain muda tuh. Ya ya ya. Kalau gue sih berpikirnya ya gue hampir sama kayak kalian yang datang Hmm, pasti yang kejual pasti ya ada McKennie lah sama Kulusevski karena situasi di hmm, klubnya juga yang memang sudah kayaknya confirm maksudnya iya. sudah ada adaptasinya udah bagus mereka berdua ya apalagi Kulusevski kayaknya udah nyaman di sana. Cuman memang sisanya ini yang masih belum jelas dan kemungkinan bakal balik. Tapi gue berharap sport director kita ini bisa ngejual nih semua pemain ini nih. Ya nggak usah deh, misalkan Arthur jadi 37 jadi 20-an lah. Yang penting mah kejual. Ya karena kalau nggak kejual juga mereka juga nggak bakal main juga di Juventus kan. Iya, Kayak makanya itu. Zakaria gitu kan nggak mungkin gitu loh. Jadi menurut gua nih harus kejual. Ya misalkan kisarannya Juventus megang duit 120 juta buat Mercato kan Hmm, lumayan buat beli Savic dapet, buat beli siapa lagi dapet. Ya kan modalnya jadi enak, bener nggak? Iya juga iya. sih. Ya, cuman kalau ini nggak kejual semua, ya repot juga sih emang. Mau gimana ya gitu loh. Mau nyari ganti Rabiot, yang ada kelasnya di bawah Rabiot misalkan kayak Fratesi. Ya Iya. kan Jauh. nggak upgrade gitu loh. Mm-mm. Mercatonya jadi nggak upgrade, jadinya istilahnya si Fratesinya yang harus ngejar Rabiot. Iya, betul. Harusnya kan kualitasnya sama atau sepadan atau enggak ya di atasnya Rabiot dong. Ya sekarang yang di atas Rabiot yang sepadan lah hampir. Safik. Iya, Ya buktinya aja di Safik kan di top assist ada dia. Iya betul. betul. Gitu. Jadi kalau nggak ada duit sayang gitu. Nanti pengganti Rabiotnya ya bukannya nggak mau dengan Fratesi ya. Dia kan sesuai dengan harganya aja ya. Iya, Maksudnya kita udah di kelasnya Rabiot, ininya di sini si Fratesinya harus ngejar ke Rabiot.
Iya kalau cuma butuh 10 match ngejar ke kualitasnya Rabiot. Nah, kalau butuh 1 musim, Ya maksudku kenapa harus ngejar kalau emang yang udah bagus sekarang kenapa nggak dipertahanin aja itu sih bang? Iya nggak sih? iya juga, iya 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 juga. kan? betul juga sih. Ya, Ya, cuman orang udah jadi, lu mupuk pemain supaya jadi, ya kan? Udah jadi Hmm. masa dijual kan sayang ya gitu. gue rasa Ya. masih ada kesempatan itu Rick kalau lolos UCL. Iya, iya Kan sih. nggak tahu nih belum. Ya poinnya belum Iya. dibalikin kita nggak bisa ngomong UCL. Mau kata kita optimis-optimisan, Iya. intinya kan belum balik, ya kan? Ya kan di Iya, berita-berita kan optimis, poinnya balik kan Oh, pertanyaannya oh. kan belum balik sekarang kan belum balik. iya juga. Lah iyalah lo ngomongin poinnya pasti balik. Ya pastinya kapan orang belum balik. Lu Kalau berhenti udah lagi balik, bang. Nge-freeze lu. kalau tes. Udah. Nah, belum balik kalau udah pasti balik baru enak kita ngomonginnya kan gitu. Iya. Oke, kita sudahin aja potensi Mercato. Nah, kalau yang pemain mudanya di situ kan juga sebagian ada Caviglia segala macam. Ah, gua rasa ini mah cuma di luar aja lah, nggak ada yang dijual lah. Nanti dijual kalau Iling udah harga 40 juta dijual. Iya. Mireti kalau udah harga 60 juta dijual. Lalu segini-segini mah Iya. di ini dulu Kalau dikerem aja segitu-segitu dulu doang dikerem. mah. Simpen aja dulu ya Ini kan. simpen aja dulu lawan-lawan Pokoknya aja dulu. dulu. Gitu. Oke, terakhir nih, ya ini mungkin berita tambahan ya, bisa ya ini menyangkut dengan Juventus internal juga nggak terlalu ya, karena Juventusnya juga cool-cool aja gitu, santai-santai aja. Yaitu Azzurri kemarin kan lawan Inggris, jadi Ya. pemberitaan di mana-mana tuh karena nggak ada pemain Juventus. Ya betul juga, karena kita lihat di foto ini, Euro itu karena ada Bonucci dan Chiellini. Kalau nggak ada Iya. Chiellini narik Saka gimana? Kalau nggak ada Bonucci Ya. di final gimana? Kan gitu. Bener nggak? Betul, betul. Del Piero golin Betul di itu mah. semifinal Ya lawan krusial Jerman. itu dia berdua. Ya Buset. Buffon karena gua nggak naruh foto Buffon. Buffon gagalin adu penalti berapa Iya, tepisan. Iya. betul. Nah jadi ya udah emang bener nggak ada Juventus Azzurri gimana? Kalian setuju nggak dengan paradoks itu paradigma itu bahwa paradigma yang mengatakan Azzurri ya nggak bakal bisa kemana-mana kalau nggak Ya, ada main Juventus. Menurut lu setuju nggak, Bio? Gue sih setuju ya, tapi karena kan performa pemain Juventus di saat ini yang bagus, yang tersedia, yang available, ya paling Locatelli yang bisa dipanggil. Cuma kemarin nggak dipanggil juga. Identik Italia sama Juventus nih dari dulu kan memang sudah ada slogannya, La Fidanzata da Italia itu ya Juventus julukannya. Dan ya, banyak memasukkan pemain-pemain klubnya ke timnas gitu. Nah kemarin kita nggak Italia nggak masukkan sama sekali pemain Juventus ke line up sama dan kalah akhirnya sama Inggris dan rekornya pun akhirnya terpecah juga. Nah ini ya. sih kayaknya sih memang sangat krusial pemain Juventus buat timnas Italia terbukti yang tadi sampai lu bilang bang di Euro kemarin kalau nggak ada Chiellini gimana, kalau nggak ada Bonucci gimana, kalau nggak ada Chiesa golnya lagi itu gimana, kalau nggak ada Locatelli yang itu ngegolin kayak gimana Italia di Euro bakal habis juga sih. Nah kemarin sih kayaknya harusnya Locatelli dipasang Hmm. sih di tengah, jangan Jorginho lagi, jangan Tonali Ya karena Jorginho udah nggak prime tuh. Jorginho. Jorginho udah nggak prime, Tonali juga nggak lagi on form, ya harusnya sih kemarin bawa Locatelli buat di lini tengah ya Italia. Oke. Oke, thank you Bio. Gimana Rick? Oke, Paradigma yang mengatakan ya Azzurri nggak ada apa-apa ya kalau nggak ada Juventus. Setuju nggak lo? setuju banget gua. Mm-mm. Bukan karena gue fans Juventus ya bang ya. Ya harus kalau ditanya gitu ya sama fans-fans Serie A lainnya juga kalau misalnya ditanya penting nggak pemain Juventus selama apa seperjuangan Italia di setiap kompetisi pasti jawabnya iya gitu. Kemarin juga ada debat di Twitter kan di pecinta Serie A juga menyayangkan kenapa tidak ada, emang sebegitu parahnya kah pemain Juventus sampai tidak dipanggil sama sekali gitu ya. Yang paling sangat-sangat apa namanya gila menurut gua ya, Locatelli main sebagus itu ya menurut gua bisa sampai nggak masuk gitu. Ya kan, lu kemarin lihat dia lawan Inter gak mainnya udah kayak Iya. gimana? Wah, kok bisa nggak masuk gitu? Itu aja menurut gue udah amazed banget sama Mancini gitu. Yang lucu lagi kemarin Mancini di konferensi pers dia bilang katanya dia mengeluhkan dua tim ya, Inter dan Napoli. Itu dia bilang inilah apa namanya, gue kesulitan cari pemain striker apa lini depan Italia karena tidak ada pemain Italia, bahkan nggak cuma striker aja, dia bilang di dua tim ini, dia bilang ya bahkan mungkin cuma ada 4 pemain Italia di dalamnya gitu, sisanya itu pemain luar semua
gitu ya kan. Nah, Juventus yang banyak pemain Italia lumayan ada gitu ya. Kenapa nggak lu lirik gitu? Maksud gua itu kan lucu kan. Jadi aneh gitu. Apa yang terjadi di kejadian sebenarnya dengan apa yang diomongin kan jadi berbanding terbalik gitu. Ya makanya menurut gua aneh gitu ya. Kenapa kenapa apa namanya Mancini kemarin tidak memanggil satupun pemain Juventus? Ya mungkin faktornya salah satunya mungkin karena ada yang cedera ya kayak Chiesa gitu kan. Bonucci kan juga Iya, tidak Chiesa fit. cedera lagi ya. Ya, Chiesa cedera lagi, terus Bonucci mungkin tidak fit gitu ya. Tapi ada satu nama yang menurut gue sangat pantas mengisi lini tengah Italia ya, Locatelli, Bang. Itu sih, itu yang sangat geli buat gue, apa namanya menggelikan gitu ya. Kenapa kok pemain sebagus ini mainnya gitu, tapi kok nggak dilirik gitu. Itu sih, Bang. Iya. Emang Mancini harus Hmm. mempertanggungjawabkan sih. Aneh banget lawan Inggris ngajak Locatelli. Lu Hmm. kan gue selalu bilang, lu kalau mau coba-coba jangan lawan Inggris lah, lawan Malta kayak lawan siapa, lu coba-coba lawan Inggris. Lu Tahu lawan sendiri Inggris, Inggris gimana Inggris. kan? lu Lini lawan serangnya Inggris ngeri lawannya banget. backnya Toloy sama Serbi. Si Harry Kane udah biasa ngadepin back-back MU, back apa. Ya Iya, agak gelo sih. Menurut gua agak sinting si Mancini sih ya. Menurut gua, lu jangan iya, coba-coba lawan Inggris lah. Lu kalau mau coba-coba lawan nanti kan lawan Malta tuh ntar malam. Mm-mm. Silahkan lu mau coba-coba. Lawan Inggris lu iya. coba-coba ya kalah, ya wajar lah. Wajar kalah. 61 tahun tidak terkalahkan loh. Inggris tuh Iya nggak pernah wajar ngalahin Italia. kalah. Ya dia harus tanggung jawab. Rekornya gugur akhirnya. Gila nggak lo Mancini? Tanggung jawabnya itu adalah maksud gue gini, kalau dia lawan Malta nggak bisa menang 3-0, sebenarnya KFGC harus mikirin tuh, mendingan pecat Hmm. dah, ganti Conte. Iya, bener. CLBK Iya kan? lagi. Iya masih mending lah Conte, masih ada masih masih bener cara mikirnya menurut gue. Gerintanya sih masih bagus ya. Iya masih bener cara mikirnya. Lu kalau lawan Hmm. tim kuat, ya lu Hmm. kasih squad terbaik lah, Hmm. iya kan? Ya Allegri aja kalau lagi lawan tim kuat juga nggak mau coba-coba amat. Iya, bener. Iya bener juga sih. Bener. Terlalu beresiko kemarin. Gue liat formasinya mau Toloi sama Serbi. Wah, kacau kata gue nih. Gila Pellegrini. Iya. Dia main 3 back lagi kan. 3-4-3 kan kemarin kan. Mm-mm. Mm-mm. Berardi, Aduh. Berardi lagi Berardi. gitu. Berardi lagi. Strikernya Berardi siapa? udah biasa kalah seri ya biasa buat dia. Lu mau bawa gitu ke timnas. Ya udahlah, ya mudah-mudahan ya Chiesa memang cedera tadi ya. Ya Ya, Chiesa Chiesa sih. cedera. Bonucci memang tidak fit. Ya kalau Bonucci Biasa ya. sebenarnya emang udah harus regenerasi lah. Hmm. Ya kan kita kan Ya, ngomongin Juventus, sekarang kan Hmm. ke Chiesa dong. iya, Chiesa. Locatelli, Chiesa itu kan Tapi lu ada harusnya. kekhawatiran nggak sih Chiesa ini bakalan Hmm. penyakitan kayak gitu atau sebenarnya ini Hmm. akan lewat aja momen ini, Rick? Oke, kalau dari gua sebenarnya ada sedikit kekhawatiran ya, Bang. Ada sedikit di dalam Bakal hati bakal gua. penyakitan ya, bakal Ya, kambuhan ya. ada sedikit di dalam hati gua tuh kayaknya, aduh, ya Allah, sayang banget nih pemain gitu kan. Ini kan apa namanya waktu musim sama Conte kan dia lagi prime ya tuh kan, lagi wah gila, keren banget gitu. Itu ke bawah penampilannya sampai ke Euro. Kalau misalnya Chiesa bisa sehat full gitu, maksimal, itu pasti semakin semakin matang umurnya ya kan. Gaya permainannya pasti akan lebih bagus gitu. Nah, makanya di Hmm. cedera kemarin tuh gue sedikit menyayangkan di dalam hati kecil gue tuh aduh sayang banget nih gue nggak mau nih pemain andalan gue kok jadi begini gitu ya agak ada sedikit ketakutan sih bang tapi ya mudah-mudahan aja kita doain aja lah semoga semoga kedepannya bisa bisa lebih lancar lah gak Oke. sakit-sakit lagi gitu ya karena ada udah pernah ada Del Piero kan dulu kan Del Piero juga Iya kena betul. ACL kan Hmm. 98 ya kedepannya kan Del Piero baik-baik aja gitu ya mudah-mudahan Chiesa bisa kayak Del Piero lah bang bisa malah Oke. lebih bagus lagi nanti mainnya. Lu gimana yuk? Ada khawatiran nggak bakal penyakitan nih Chiesa atau sebenarnya ini hanya waktu aja? Kalau gue sih ini kayaknya hanya waktu aja sih bang. Del Piero itu juga cedera butuh waktu agak lama, agak panjang juga untuk balikin ke performa terbaiknya. Ya mungkin nggak sebaik sebelum dia cedera, tapi secara performa mungkin nanti akan menunjukkan grafik naik. Ini kan dia saat ini lagi di Austria apa Swiss gitu kalau nggak salah Iya lagi lagi menjalani operasi lagi. operasi lagi. Ya semoga aja nih sampai nggak sampai akhir musim ya dia sampai cedera Hmm. kayak gini. Ya kemudian kita kan juga butuh dia tenaganya untuk di Europa League terutama krusial banget itu sudah babak perdelapan final. Ya gua rasa sih dia bakal balik nanti di squad kita bang. Gua sama Chiesa dan Pogba lah gue tambahin ya. Musim ini Hmm. ya gua anggap ya udahlah lu Iya, konsen aja sama cedera lu lah. tim ini kayak udah kelar Udah. buat mereka sih, Bang. Iya, konsen aja. Tapi kalau musim selanjutnya mereka masih Hmm. belum juga main menit 90. Wah, salam sih udah.
wassalam. Gila lu udah satu musim lu nggak main, tambah lagi masuk musim kedua, butuh waktu berapa lagi? Bisa Terutama wassalam Pogba mereka ya. berdua kalau kalau lu satu musim udah lewat, masuk lagi musim kedua. Nanti-nantinya kayak tahu nggak siapa yang di Madrid? Hazard. Eden Hazard. Lu lihat aja bermusim-musim. Menjadi apa Hazard? Cuma absen doang kalau dapat piala kan gitu. Iya. Tapi kalau lu bilang kayak Hazard sih saya enggak sih. Soalnya si Pogba sama si Chiesa nih masih jaga kebugaran, Ya masih makanya jaga gue bilang ini. musim kedua dia udah harus normal main 90 menit. Ya musim ini mah ya udahlah, baiknya aja gimana dah. Iya. Lu mau apa perawatan, main cuma super sub, gue nggak terlalu inilah, nggak terlalu expect. Hmm. Udah biarin musim ini udah anggap aja udah buat mereka ya Kayaknya waktunya memang mereka Kayaknya memang perawatan gitu. musim ini kayaknya emang udah kelar sih Bang buat mereka Bang, udah nggak bakal. Iya, tapi kalau udah masuk musim kedua, musim besok Iya. main 90 menit aja juga masih belum. Wah, Mm-mm. udah gila sih menurut gue sih. Sayang ya maksud gue, aduh Chiesa ini kan harapan kan, maksudnya Ya nggak resiko, Rick. nggak cuman Juventus aja, seluruh timnas Italia kan juga harapan gitu loh. Ini pemain bakal bersinar gitu. Ya resiko, Sayang aja. resiko pemain bola. Oh gimana? Iya. Ya kayak Van Basten aja langsung pensiun kan dia kan. Langsung pensiun dia. Iya. Dia kan juga lagi matang-matang ya waktu itu. Ya gue sih juga nggak pengen ke arah sana. Cuman maksud gue palingan di musim depan mereka harus main udah 90 menit. Iya. Kalau mereka nggak main 90 menit udah wassalam deh. Susah. Susah ngejarnya lagi. Ya syukur-syukur sampai akhir musim ini udah main ya mereka 90 menit. Masalahnya kan mereka Iya. berdua belum main 90 menit. Belum. Iya kan? Belum. Baru Normalnya itu Chiesa, kan pemain pemain Chiesa inti, agak ya lama. pemain andalan mainnya 90 menit. Ya kalau ngomongin Iya. Di Maria kan main kakek-kakek. Iya. Normalnya ya kayak Locatelli, kayak Iya. Rabiot, normal itu. Iya. 90 menit full. Main 90 menit full, jeger-jeger gitu. Ya selama lu belum main 90 menit ya nggak normal. Oke lah kalau gitulah. Cukup aja kali ya. Udah lumayan banyak juga topiknya, Ya. diskusinya menarik juga buat buat kita diskusikan di malam ini. Mudah-mudahan kita akan dapat berita berita selanjutnya tentang kejelasannya Morata nih. Jadinya mau Ya. Morata pemilik. Ini bukan Morata sama Kean, Rick. Morata Iya. pemilik. Iya. Kean tetap disayang. Kean itu, Kean dan Allegri itu nomor satu ya Bang ya. Iya, Kalau ini adalah tergantikan. tentang Morata sama milik. Iya, iya, iya. Terus Kuncian. gue berharap semua pemain ini udah kejual semua lah, biar kita bisa dapat pemain Iya, yang lumayan gitu, ya kan? iya, iya, Bisa dapat betul. yang harganya powerful gitu. Ya, terus juga ya gue berharap Locatelli segera dipanggil lah ke Azzurri. Iyalah, Ya, wajib lah Bang harusnya itu. Wajib lah. ya Dia Nation lengserin League, Jorginho Nation lah. League kan semifinal tuh. Kalau masih Iya. belum juga tuh dibawa Locatelli, mendingan Mancini pecat aja lah. Iya, terlaluan sih. Ini keterlaluan sih Dia nggak aneh. lihat Locatelli pas lawan Inter apa ya? Nggak lihat, dia Iya nontonnya loh. pas Lihat. Inter lawan lawan apa dia Kita nonton. yang awam aja ngelihat, wah gila nih Locatelli. Nggak lihat ya. Dia mungkin nontonnya Lazio kali. Lazio. Dia kan Nah, nggak pernah di Juve kan. Dia Lazio sama apa lagi sih? Dia klubnya Sampdoria. Sampdoria. Sampdoria ada di Serie B dia nggak nonton. Sampdoria ada di Serie A ya. iya, iya, iya. Oke lah, gitu aja deh. Terima kasih sekali lagi ya, Oke, Ricky. Terima kasih Bio ya. Thank you Mudah-mudahan Bang. teman-teman Suara Juventus ini bisa dapat satu wawasan dan menjadikan iya, diskusi ini kalau di bulan Ramadan bisa buat nemenin ngabuburit nih atau nemenin iya. nunggu sahur, menunggu subuh, ya kan? Siapa tahu ya kan, asik juga Betul, nonton betul. diskusi kayak gini. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa share, like, and subscribe. Ajak teman-teman Suara Juventus ini atau teman-teman Juventus di luar sana untuk Ya. gabung di channel ini. Oke, Vino alla fine. Forza Forza Juve. Juve. Nah,